Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara turun cangkok yang baik dan benar. Sebelum kita memutuskan untuk memotong cangkokan, ada baiknya kita cek dulu keadaan perakaran dalam media cangkok. Jika sudah terlihat akar tetapi masih sedikit atau belum bercabang dan berserabut, kita undur dulu untuk melakukan penurunan cangkok. Karena akar yang terlalu sedikit, dikhawatirkan nantinya tidak bisa mencukupi kebutuhan nutrisi untuk cangkokan. Jadi cangkokan yang sudah siap untuk dipotong adalah cangkokan yang sudah memiliki akar yang sudah berserabut. Jika tidak terlihat dari luar, kita bisa merabanya dengan tangan kita. Kemudian jika perakarannya sudah dirasa cukup bagus, kita bisa melihat dari daunnya. Pastikan tidak ada daun muda atau tunas yang baru tumbuh. Lanjut ke proses penanaman cangkok. Sebelum cangkokan kita tanam langsung di lahan terbuka, ada baiknya kita karantina dulu hasil cangkokan kita selama 10 hari hingga 2 minggu. Proses ini penting untuk dilakukan untuk memberi kesempatan agar akar cangkokan tumbuh dan berkembang, dan menghindari tanaman mati karena kekeringan akibat penguapan terlalu berlebihan jika kita menanamnya pada lahan yang terbuka. Proses karantina ini sangat penting pada tanaman untuk beradaptasi pada media baru dan lingkungan yang baru. Proses karantina ini sangat penting bukan hanya untuk kegiatan turun cangkok, tapi juga saat bibit tanaman kita telah menempuh perjalanan jauh dan lama. Misal kita beli bibit dari luar kota. Oke, kita kembali ke topik. Lakukan pelepasan bungkus media cangkok secara hati-hati agar tanah tidak ambrol dan media tetap utuh. Di sini saya melakukan turun cangkok dengan usia cangkokan sekitar 2,5 bulan. Untuk memastikan bahwa akar benar-benar siap memberi nutrisi pada tanaman. Kesimpulannya adalah semakin banyak akar, semakin cepat proses karantina atau adaptasi tanaman. Seperti yang terlihat di sini, sangat banyak akar serabut. Akar serabut ini sangat efektif dalam menyaring nutrisi untuk kebutuhan tanaman. Selanjutnya kita masukkan hasil cangkokan kepada polybag yang sebelumnya sudah diberi tanah 1/4 bagian. Kemudian kita tambah tanah lagi sampai media tanah cangkokan tertutupi dengan sempurna. Posisikan media tanah cangkokan tepat di tengah-tengah, tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas, dan tidak terlalu ke samping, agar memberi ruang yang cukup untuk akar cangkokan berkembang dengan sempurna. Kemudian kita beri sedikit getaran agar tanah mengisi ruang-ruang kosong yang terdapat dalam polybag. Jika kita melakukan turun cangkok pada musim kemarau, kita bisa beri nampan di bawah polybag untuk memastikan media selalu lembab dan tidak kekeringan jika kita lupa menyiramnya 2-3 hari. Tapi jika kita bisa memastikan untuk menyiram setiap hari pagi atau sore, penggunaan penampan ini bisa kita tinggalkan. Kemudian kita ikat cangkokan pada sebuah media yang kokoh
Di sini saya ikat pada pohon induk. Kita letakkan hasil cangkokan kita pada tempat yang rindang, yang tidak terkena sinar matahari langsung. Langkah berikutnya adalah pengurangan daun. Untuk daun majemuk atau yang satu malai terdiri dari 6-8 daun seperti kelengkeng ini, kita sisakan 2 tiap malai daun. Proses ini untuk menghindari penguapan yang berlebih karena daun terlalu banyak. Proses ini juga bisa merangsang tanaman untuk menumbuhkan tunas-tunas baru dan mempercepat masa dormansi. Setelah tahap pruning selesai, kita bisa lakukan penyiraman. Pastikan tanah yang kita gunakan untuk menanam media cangkok bersifat poros, yaitu mudah menyerap air dan membuang air yang berlebihan. Saat melakukan penyiraman untuk pertama kalinya ini, otomatis tanah akan sedikit memadat dan turun untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ada di dalam polybag. Jika hal ini terjadi, kita bisa menambahkan tanah secukupnya. Dalam proses ini kita jangan sampai melakukan penekanan tanah dengan tangan dari atas, karena hal tersebut dapat beresiko mematahkan atau merontokkan akar. Jadi cara yang terbaik dalam memindahkan hasil cangkokan ke media polybag tanpa berisiko merusak akar adalah memberi sedikit getaran pada polybag dan kita rapikan. Nah, sekarang kapan waktunya hasil cangkokan bisa langsung terkena sinar matahari? Yaitu adalah ketika kita lihat tumbuh bakal tunas baru. Penampakan mata tunas tersebut menandakan berakhirnya masa dorman dan tanaman siap untuk ditanam langsung di kebun atau dipindah pada media yang lebih luas, misalnya pot dan planter bag. Terakhir, lakukan penyiraman pada media tanam yang baru. Proses turun cangkok dinyatakan selesai. Terima kasih sudah menonton. Silakan like, subscribe, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.